Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Good News Devotion Today by Grace of Christ Community Church Surabaya. Dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi kita baca, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, ada dua hal yang ingin saya bagikan pagi hari ini. Yang pertama, firman Tuhan hari ini berkata, kekhawatiranmu serahkanlah kepadanya. Kekhawatiran kita serahkanlah kepada Tuhan. Kata serahkanlah itu berbeda dengan kata pinjamkanlah, titipkanlah, atau mungkin tunjukkanlah. Kata serahkanlah lebih mengandung arti di mana kita benar-benar melepaskannya dan hal tersebut tidak akan kembali kepada kita. Seperti misalnya kita sedang mengerjakan suatu tugas, kemudian ada orang yang akhirnya melanjutkan pekerjaan kita, lalu kita mengajarkannya, akhirnya kita katakan, oke, aku serahkan pekerjaan ini sekarang kepadamu. Jadi otomatis kita sudah tidak menghandle lagi pekerjaan tersebut. Atau mungkin lebih kepada misalnya mungkin hal yang negatif ya, ke orang yang menodong. Orang yang menodong lebih sering berkata, serahkan dompetmu, serahkan hartamu, serahkan handphonemu. Jadi otomatis dengan menyerahkannya, otomatis barang itu sudah tidak kembali lagi. Saudara, ayat ini berkata, kekhawatiran kita serahkanlah kepada Tuhan. Tuhan ingin sebenarnya agar saat kita sudah menyerahkan kepada Dia, berarti kita sudah tidak memikirkannya atau tidak memegangnya kembali. Kita boleh khawatir, itu manusiawi. Namun kita punya Tuhan yang memegang kehidupan kita. Jadi saat kita khawatir akan satu hal, langsung kita berikan kepada Tuhan. Tuhan, aku khawatir akan masa depan anakku. Misalnya aku sedang khawatir tentang perekonomianku. Begini, saudara ceritakan. Setelah kita berikan, aku serahkan segala kekhawatiranku kepada Engkau Tuhan, maka stop. Setelah itu selanjutnya kita berdoa, kita beriman, kita memuji Dia, kita bersyukur dan sebagainya. Kita sudah tidak lagi memikirkan kekhawatiran kita tersebut, karena kita sudah melepasnya, kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi jika kita sudah menyerahkan segala kekhawatiran kita, seharusnya kita sudah tidak memikirkannya kembali. Yang kedua, saudara, di sini dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara engkau. Jadi saudara, dikatakan serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara engkau. Mungkin sebagai contoh lain, saudara, kita ingin makanan yang enak, kemudian kita berkata kepada teman yang mengajak kita, aku pengen makan yang kayak gini. Tapi sebaiknya bumbunya ini. Oh, kayaknya pakai ini ya, betul nggak? Atau kita pakai ini ya? Kita berusaha mengatur. Lalu kemudian setelah kita berbicara kepada teman kita dan ada kokinya, teman kita akan berkata, sudah, serahkan saja kepada ahlinya, serahkan saja kepada kokinya, karena dia yang masak, dia yang lebih tahu, dia yang lebih ahli di bidang itu. Saudara, Tuhan kita adalah juru selamat kita. Segala permasalahan kita serahkan saja kepada Tuhan, karena Dialah juru selamat kita yang menyelamatkan kita. Dikatakan Dialah yang memelihara kehidupan kita. Jadi sebetulnya tugas khawatir itu tugas sang pemelihara, pemilik. Jadi bukan kita. Percayakah saudara bahwa hidup kita bukan kita sendiri yang memelihara kehidupan kita, tapi kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Memelihara itu bukan hanya sekedar sebatas hanya seperti memberi makan, bukan. Lebih luas dari itu, lebih detail dari itu. Misalnya, saudara, sebagai contoh, saudara ada pemelihara tanaman.
Jika aku memelihara tanaman, misalnya bonsai atau apa saja, saudara akan memikirkan air yang cukup, pupuknya mungkin, lalu kemudian ada ranting-ranting yang mengganggu atau yang nggak baik, saudara akan potong menjadi lebih indah. Saudara akan memastikan, kita akan memastikan mataharinya cukup atau tidak gitu, dan sebagainya. Jadi tidak sekedar hanya memberi makan dan selesai. Bagaimana pohon ini kalau dijual harus dengan harga yang sangat tinggi, seperti itu. Begitu juga dengan misalnya memelihara anjing, misalnya hewan peliharaan ya, anjing. Kita akan tidak hanya memberi makan selesai, kita akan memikirkan kandangnya yang bersih, apakah dia sudah mandi, apakah dia sudah menggunting bulunya, kemudian apakah dia ada mainannya, atau pada saat yang betina akan melahirkan bagaimana proses kelahiran anaknya, apakah susunya cukup, dan sebagainya. Itulah tugas sang pemelihara, dan yang dipelihara tidak perlu khawatir akan kehidupannya, tapi tugas khawatir itu tugasnya sang pemelihara, sang pemilik. Dan Yesus atau Tuhan Bapa adalah pemilik kehidupan kita. Maka apapun yang menjadi kekhawatiran kita, sudah selayaknya, sudah seharusnya kita serahkan kepada Dia. Karena Dia yang memelihara kita, Dia Bapa yang tahu yang terbaik bagi kita. Saudara, sepanjang hari ini akan beraktivitas. Biarlah sepanjang hari ini saudara beraktivitas dengan sukacita, karena kita percaya kita punya Bapa yang baik yang selalu menyertai kehidupan kita dengan sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, hari yang baru. Kami menyambut berkat yang baru yang Tuhan curahkan bagi kami. Kami menerima segala yang baik daripadamu Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan ada bagi kami hari ini Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, dari tempat ini kami berdoa semuanya disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mempunyai tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, awet muda, selalu segar, dan kami boleh pergi kemanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang bagi banyak orang oleh anugerah Tuhan saja. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Berkati orang tua kami, Tuhan yang menjaga, melindungi, memelihara. Berkati anak-anak kami, Tuhan juga yang menjaga, memberikan hikmat di dalam sekolah mereka. Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Kami percaya, kami berjalan bersama Tuhan, kami akan menikmati kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Bersukacitalah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.